Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Pada pagi hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jika yang namanya dipanggil, maka kalian bilang hadir dan mengangkat tangan kanannya. Oke. Yang pertama ada Triangga ini Wulandari. Oke, Wulan hadir. Terus yang kedua ada Tiara Fauzia. Oke, Tiara hadir. Dan yang seterusnya ada Ananda Maulia. Oke, Ananda hadir. Oke, semuanya hadir pada pembelajaran pagi ini. Oke, sebelum kita memulai pada materi, kita ingin bernyanyi dulu sambil menggerakkan tangan kita agar belajarnya itu lebih semangat. Itu kalian semua ikutin Ibu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila bab 1 tentang aku patuh aturan. Topiknya yaitu topik A tentang berbagai peraturan di rumahku. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang apa itu aturan, lalu bagaimana konsep aturan dalam kehidupan, dan apa saja aturan yang ada di dalam keluarga. Kayak yang pertama, aturan itu merupakan petunjuk tentang apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kenapa kita harus membuat aturan? Karena terdapat aturan itu agar semua orang berperilaku baik, berperilaku tertib, aman, dan damai. Jadi semua keluarga itu harus mematuhi peraturan yang ada di rumah masing-masing agar hidup menjadi tentram. Seperti contohnya, jangan berteriak saat orang lain sedang tidur. Terus yang kedua yaitu cuci tangan sebelum makan. Nah, itu termasuk peraturan yang ada di keluarga. Lalu bagaimana konsep aturan dalam keluarga itu? Jadi, di dalam keluarga aturan ini membuat kita semua agar hidup rukun. Aturan ini dibuat agar kita belajar tanggung jawab dan saling menghargai. Jadi semua anggota keluarga ini sebaiknya mengikuti peraturan yang sudah ada di rumah masing-masing. Lalu apa saja contoh peraturan yang ada di rumah, yang ada di keluarga?
Yang pertama, wajib merapikan permainan kita setelah kita bermain. Terus yang kedua, kita wajib membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel, berjemur, dan menyapu halaman. Terus yang ketiga ini kita harus membaca doa setelah makan atau sebelum makan. Dan masih banyak lagi peraturan yang ada di keluarga, tepatnya di rumah masing. Yuk kita simak tentang aktivitas si Ujang sebelum berangkat ke sekolah. Ujang bangun tidur pukul 5 pagi dan ia langsung membaca doa setelah bangun tidur. Selanjutnya, ia tidak lupa merapikan tempat tidurnya. Si Ujang ini merupakan anak yang baik yang selalu mengajak anggota keluarganya untuk selalu berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Lalu Ujang tidak lupa berpamitan kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya. Berpamitan, "Pak, Bu, saya ingin berangkat ke sekolah." Lalu Ujang mencium tangan kedua orang tuanya. Lalu pamitlah Ujang untuk berangkat ke sekolah. Selanjutnya, saat pulang sekolah, Ujang itu memang anak yang penurut. Setelah pulang sekolah, Ujang membantu bapaknya membersihkan halaman rumah. Setelah itu, dia tidak lupa berdoa untuk sebelum tidur. Nah, kalian sudah menyimak cerita Ujang tadi kan? Jadi menurut kalian, apa saja aturan yang ada di keluarga Ujang tersebut? Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi peraturan yang ada di rumah Ujang itu merupakan harus bangun pagi. Dan ketika sudah bangun, tidak lupa membaca doa. Setelah itu, kita harus membersihkan tempat tidur kita. Setelah itu, peraturannya ada apa lagi? Nah, membaca doa sebelum makan. Terus untuk sebelum pergi ke sekolah kita harus berpamitan kepada kedua orang tua kita dan mencium tangan ayah ibu. Terus selanjutnya ketika kita sudah pulang sekolah, kita harus membantu orang tua seperti membersihkan halaman, menyapu rumah, dan sebagainya. Setelah itu ada peraturan yang terakhir, yaitu Ujang sebelum tidur itu harus berdoa terlebih dahulu. Jadi itu merupakan peraturan yang ada di rumah Ujang. Nah, kalau di rumah kalian ada peraturan apa saja sih? Oke, selanjutnya ibu punya kartu berpasangan. Jadi, ibu akan membagi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu yang mendapatkan kartu bergambar, sedangkan kelompok B mendapatkan kartu yang ada tulisannya. Jadi, cara bermainnya itu merupakan kelompok A itu melihat. Di sini terdapat gambar peraturan apa saja. Seperti contohnya ini anak sedang menyimpan sepatu di rak sepatu, maka Ananda cari di kelompok B siapa yang mendapatkan tulisan peraturan rumah menyimpan sepatu pada rak sepatu. Misalnya yang memegangnya itu kelompok B adalah Wulan. Nah, maka Ananda dan Wulan itu saling berpasangan dan duduk di bangku yang sama. Begitupun dengan yang lainnya. Bisa? Oke, ibu akan memberi waktu 15 menit untuk kalian menemukan pasangan kalian. Oke, silakan kalian temukan pasangan kalian. Oke, semuanya sudah mendapat pasangan masing-masing dan duduk sesuai dengan pasangannya masing-masing. Oke, ibu di sini akan memberikan soal untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya itu yang tadi, kelompok pasangan kalian saat menemukan kartu berpasangan. Oke, ibu bagikan dulu.
Baiklah, soalnya sudah kalian jawab dan sudah dipresentasikan. Terima kasih untuk anak-anak yang berani maju dan berani mempresentasikan apa yang sudah ditemukan dan menyebutkan berbagai macam aturan yang ada di rumah. Oke, selanjutnya kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Maka ibu akan membagikan soal untuk kalian kerjakan secara masing-masing. Kerjakan dengan baik dan benar dan tidak boleh menyontek pada temannya. Jika ada yang tidak paham, boleh bertanya kepada ibu. Oke, baik anak-anak, semua tugas sudah dikumpulkan di meja ibu. Lalu kita sedang berada di akhir pembelajaran. Nah, ibu mau tahu dulu apa sih itu aturan dan apa saja aturan yang ada di rumah kalian. Coba kalian sebutkan satu-satu. Oke, benar ya. Aturan merupakan segala perilaku yang boleh kita lakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan. Jadi banyak sekali tentang aturan yang ada di keluarga dan di rumah kita yang perlu kalian patuhi secara masing-masing. Jadi ketika di rumah kalian itu terdapat aturan berdoa sebelum makan, maka kalian harus berdoa ketika ingin makan. Terus jika ada peraturan ketika sebelum masuk ke kamar itu harus mengetuk pintu, maka kalian sebelum memasuki kamar saudara kalian harus mengetuk pintu dulu terlebih dahulu. Itu merupakan cara menghargai sesama saudara. Oke, sekian saja pada pembelajaran hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.